Ya, ini masuk dalam ini ya, kehidupan doa. Jadi berdoa itu sebenarnya intinya begini, bukan kita yang meminta pada Tuhan, tapi Tuhan yang meminta pada kita. Artinya, jadilah kehendak-Mu, gitu kan? Terus kemudian bukan jadi kehendak saya. Jadi semua kan kehendak Tuhan. Kan tidak ada doa kan jadilah kehendak-Mu, nggak ada. Jadi kehendak saya. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, semua doa itu ya, kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Nah, maksud saya, jangan sampai tanggung jawab kita ini itu kemudian dilepaskan dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam arti hal-hal yang kita harus tanggung jawab, kita nggak mau tahu. Nah, itu contoh gitu ya, orang beli obat gitu kan, wah nggak bisa, kamu jangan beli obat, kan kamu harus berdoa dulu gitu. Jadi antara beli obat dengan doa dulu itu kayaknya yang rohani itu doa dulu deh gitu. Jadi kalau kita nggak berdoa beli obat dulu dan lain-lainnya, berarti kita kurang rohani. Padahal setiap hidup kita ini kan bersama dengan Tuhan. Kita mau berdoa nggak berdoa pun kita tahu bahwa Tuhan akan selalu mengingatkan kita banyak hal gitu. Nah, itu prinsip-prinsip seperti itu yang kita harus tahu. Jadi tanggung jawab kita itu adalah kita harus mengatur tubuh kita, mengatur kesehatan kita. Jadi nggak boleh, yang penting kan Tuhan aja gitu. Kita nggak jago tubuh kita, ya nyalain Tuhan gitu. Kita sakit nyalain Tuhan. Orang sakit apapun sebenarnya nggak boleh nyalain Tuhan. Karena itu kan mungkin dari kerakusan kita karena kondisi manusia yang rusak. Itu kan bukan salah Tuhan sebenarnya. Saya kena penyakit jantung, kena penyakit kanker gitu kan. Kan kita nggak bisa nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit ini? Kan nggak bisa. Kan itu kondisi makanan, kondisi keadaan yang jatuh dalam dosa. Nah, kita waktu mengalami itu, nah kita memohon pada Tuhan kan. Yang terbaik apa kehendak-Mu Tuhan? Mau nyembuhkan saya sangat mudah bagi Tuhan. Nggak nyembuhkan saya, ya mudah juga gitu kan. Terus hidup saya bagaimana? Nah, sebagai orang beriman, kita waktu menghantarkan kebutuhan kita di hadapan Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Bukan berarti kita nggak berdoa. Kan kita diajar doa Bapa kami kan. Jadi apa yang kami makan, kita minum apa semuanya kan Tuhan tahu semuanya. Jadi hal-hal yang kecil kalau kita mau doalah pada awal kita bangun dari tidur dan akhir daripada kita mau tidur. Yang merangkum semua hidup kita. Jadi kita berdoa di dalam tanggung jawab itu adalah berdoa supaya kita tidak terus meminta Tuhan dan kita buta dengan tanggung jawab kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Termasuk orang flu. Jadi orang flu, nggak bisa, jangan obat, doa aja, nanti Tuhan akan sembuhkan, pasti Tuhan sembuhkan. Mungkin bisa, karena tubuh kita pas kuat bisa. Tapi kalau nggak bisa, terus kemudian mati, jangan salahkan Tuhan. Ya, kamu harus bertanggung jawab dalam hidupmu kan, karena kamu diobati nggak mau kan. Ada semua yang tersedia kemurahan Tuhan, nah kita nggak mau ambil itu, ya salah kita sendiri, bukan salah Tuhan. Nah seperti itu, jadi kita harus bisa memilah, itu tanggung jawab saya enggak gitu. Saya harus melakukan itu enggak. Kalau kita semua tanda petik fanatis dengan doa, semua bergantung pada Tuhan dan kita nggak lakukan apa-apa, itu bukan doa yang baik. Itu doa yang malah menghina Tuhan. Ya, masih ingat ada contoh orang yang ditolong Tuhan yang di atas banjir itu kan? Ada kapal datang dia biarin. Terus ada orang naik kapal lagi manggil-manggil dia, nggak mau gitu ya. Dia maunya Tuhan yang langsung datang dengan apa? Ada orang nolong saya melalui helikopter gitu kan. Nah, cara yang kita mau itulah yang kita mau Tuhan itu lakukan. Nah, itu yang nggak boleh. Tuhan berikan kesempatan. Sebenarnya dalam hidup kita ini ya, semua jawabannya itu sudah banyak Tuhan sediakan, kita nggak mau ambil. Selalu gitu. Melalui orang ini, melalui ini, sudah ada sebenarnya. Cuman kita itu banyak malasnya rohaninya. Sampai kemudian kepingin seperti yang saya inginkan. Dan kita kemudian depresi. Kemudian kita suntuk gitu kan. Terus kemudian kita boring, terus kita ngalami kecewa dengan Tuhan. Ya karena itu. Jadi semua hidup kita itu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, di situ. Jadi kita harus tahu hati-hati dengan tanggung jawab kita di mana dan kita serahkan pada Tuhan hal apa gitu kan. Kita harus tahu betul-betul di mana gitu. Jadi jangan merendahkan doa kita. Jangan meninggikan kebutuhan kita. Termasuk hal-hal yang sangat sulit sebenarnya ya, sakit penyakit itu.
Saya kalau doa untuk orang-orang sakit yang berat, biasanya saya tidak minta kesembuhan. Saya minta orang itu menerima dan diberi kekuatan Tuhan. Itu doa saya gitu. Jadi kalau orang kan, oh kamu pasti sembuh, beriman pasti sembuh. Bukan bergantung pada saya, bukan karena kamu kan, tapi karena aku kan. Nah sekarang mau nggak Tuhan menyembuhkan saya? Kalau nggak mau, ya dia tetap Tuhan. Dan saya harus taat. Walaupun saya mati, ya saya taat. Nah itu iman saya diterima Tuhan. Di situ. Ya. Oke. Ada yang lain?